wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa qaral hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan rezeki karunia yang banyak kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan tersebut adalah saat ini kita diberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga kita diberikan kecukupan untuk kita. Cukup makan kita hari ini, cukup pakaian kita, cukup istirahat kita, dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena di mana suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan tersebut atau bahkan mencabut kenikmatan tersebut dari kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat ini mencabut hal-hal tersebut dari saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, baik di Aceh, di Sumatera, Semeru, ataupun yang lain di belahan dunia ini. Mereka kehilangan rasa aman, mereka kehilangan rasa nyaman, mereka kehilangan waktu dan tempat dan sarana istirahat, mereka kehilangan makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka. Ya, maka jika kita menyadari hal ini, maka kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita akan senantiasa diberikan atau bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tersampaikan, tercurahkan untuk teladan kita, qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajarannya dengan baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155,
Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan, sungguh benar-benar kami akan senantiasa menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, berkurangnya, hilangnya jiwa-jiwa, nyawa, hilangnya harta-harta, atau berkurangnya makanan-makanan atau bahan makanan. Maka gembiralah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang tatkala ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari Allah dan mendapatkan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat ayat ini, di situ Allah menyebutkan wala nabluwannakum dengan lam taukid dan nun taukid, yang kita ketahui kalau di dalam bahasa Arab ini sebagai penguat makna, menunjukkan arti sungguh. Jadi dikuatkan dua kali dengan la dan juga dengan nun taukid, wala nabluwannakum, begitu. Dan dengan fi'il mudhari' yang artinya akan atau akan selalu, begitu, yang berulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya sungguh Allah akan menguji kita, atau akan menguji kita, atau selalu akan menguji kita dengan banyak hal. Salah satunya yang disebutkan dengan rasa takut. Rasa takut, takut kematian, takut nggak bisa makan ataupun yang lainnya. Sebagaimana saudara-saudara kita sekarang di Aceh, di Sumatera ataupun yang lainnya sedang rasa takut. Tidak ada listrik, tidak ada sumber makanan, dan juga yang lainnya yang menyebabkan ketakutan pada diri mereka. Dan juga diuji dengan rasa lapar. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita di sana yang mungkin hari ini belum makan, ya, mungkin 3 hari belum makan, 5 hari belum makan, sampai mungkin 10 hari belum makan. Bahkan mungkin ada yang meninggal karena tidak makan, meninggal kelaparan. Dan juga akan diuji dengan hilangnya nyawa-nyawa, hilangnya saudara, hilangnya orang tua, hilangnya anak. Dan ini terjadi sekarang ini di saudara-saudara kita. Ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ada orang tua yang kehilangan anaknya, yang kehilangan saudaranya, kehilangan tetangganya, bahkan kehilangan masyarakatnya. Dan juga akan diuji dengan hilangnya makanan ataupun bahan makanan, ya, sawah ataupun stok bahan makanan dihilangkan oleh Allah SWT dengan musibah banjir. Ini Allah adalah merupakan satu bentuk musibah, satu bentuk bencana, satu bentuk ujian yang senantiasa akan ditimpakan bagi kita orang-orang yang beriman. Kalau sekarang ini kita di sini belum ditimpa suatu musibah, suatu saat nanti Allah SWT akan menimpakan musibah, menimpakan ujian pada diri kita. Karena memang kita tidak akan dibiarkan untuk mengatakan saya beriman, kami beriman, sampai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ahasiban nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia dibiarkan
Apakah manusia mengira untuk dibiarkan mengucapkan saya beriman sedangkan mereka belum diuji? Keimanan kita akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan ujian. Yang kita tidak tahu ujian kita apa, tapi senantiasa kita akan diuji. Kalau sekarang ini kita merasa aman dari sebab-sebab musibah, sebab-sebab bencana. Kita mungkin merasa sekarang ini jauh dari laut, jauh dari tsunami gitu. Kita jauh dari gunung, jauh dari letusan gunung. Ya, atau jauh dari sebab-sebab banjir. Gak mungkin nanti di Melaran atau yang Klaten ini banjir begitu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala banyak sebab yang bisa dijadikan ujian pada diri kita. Untuk mendatangkan musibah sangat bisa. Idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Api bisa menjadi bahan musibah. Angin bisa musibah, wabah penyakit bisa juga menjadi musibah bagi kita. Kita mungkin aman dari banjir, aman dari tsunami, aman dari letusan gunung, tetapi apakah aman dari yang lain? Tentunya tidak. Maka kita nggak boleh merasa aman dari datangnya musibah, datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayatiya ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afa amina ahlul qura ayatiya ba'suna duha wa hum yal'abun fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah satu penduduk kaum itu merasa aman dari datangnya musibah pada saat malam, pada saat mereka enak-enak tidur, tatkala mereka banjir, tidur mereka nggak menyangka mereka juga tertimpa musibah banjir sekarang ini. Ya, kadang-kadang ada yang merasa saya adalah orang baik, nggak mungkin ditimpa musibah. Ternyata banyak mereka orang yang beriman, bahkan ustadz juga tertimpa musibah di sana. Apakah satu penduduk merasa aman dari datangnya musibah pada saat pagi hari, saat mereka enak-enaknya bermain, nggak disangka datang musibah? Maka tidak merasa aman dari datangnya musibah dari Allah SWT, kecuali adalah orang-orang yang rugi. Masya Allah, kita nggak boleh merasa aman. Kita nggak boleh merasa aman dari datangnya bencana, datangnya musibah. Karena Allah SWT mampu untuk mendatangkan musibah dari semua jalan. Juga Rasulullah SAW mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa auladihi hatta yalqiyallaha wa laysa lahu khati'ah. Senantiasa bala itu akan menimpa orang-orang yang beriman pada dirinya, pada hartanya, pada anak-anaknya, sampai nanti bertemu dengan Allah dia tidak punya kesalahan apapun. Tapi di sini yang diperhatikan, senantiasa bala akan menimpa pada orang-orang yang beriman. Ya, termasuk adalah kita. Ya, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya musibah. Allah juga mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji yang paling baik amalannya. Kehidupan kita adalah ujian. Hidupnya orang yang di hadapan kita mendapatkan anak lahir, ujian bagi kita. Kematian kita juga ujian bagi kita. Kematian saudara-saudara kita juga ujian pada diri kita. Karena memang kita di sini di dunia penuh dengan ujian. Ya.
Dan ujian ini adalah sudah sunatullah, akan menimpa orang-orang yang beriman. Bahkan para nabi dulu juga ditimpa musibah banjir. Apakah pertama kali banjir menimpa kita? Tidak. Dulu ada banjir yang lebih besar di zaman Nabi Nuh, dan musibah-musibah yang lain di zaman sahabat, di zaman Nabi. Bahkan ada musibah-musibah wabah misalnya, banyak sekali musibah. Banjir juga ada, ya, dan senantiasa nanti akan ada, ya, senantiasa akan ada. Di kita saja di Indonesia, apakah ini pertama kalinya? Tidak. Di kita dulu ada erupsi Merapi, dulu ada Gunung Kelud, dulu ada gempa di Jogja dan Klaten, dulu di Aceh juga ada tsunami. Mungkin besok setelah Aceh, setelah Sumatera, mungkin ada di tempat lain lagi akan terjadi musibah. Karena ini adalah suatu kelaziman. Orang-orang yang beriman akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita bersikap tatkala terjadi musibah ini? Bagaimana kita kenali hal-hal yang bisa menyebabkan musibah? Bagaimana kita bersikap terhadap adanya atau akan datangnya musibah atau saat terjadinya musibah? Yang harus kita persiapkan. Karena kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibuktikan, ya, iman kita minta dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman atau tidak, begitu. Maka insyaallah perlu kita kenali, perlu kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada kita atau saudara-saudara kita. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kita ketahui insyaallah bahwasanya tidaklah ada musibah kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan diri kita, takdir kita, kebahagiaan kita, ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita berumur 40 bulan di rahim ibu kita. Dan semua kejadian di alam ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan, gitu. Jadi semuanya sudah dituliskan. Tetapi Allah ingin membuktikan kepada diri kita, Allah Maha Mampu, Allah Maha Qahhar, Allah Maha Mampu mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan keburukan. Allah ingin membuktikan kepada kita kemampuannya. Allah mampu di daerah sana menyuburkan tanahnya, tanaman apapun subur, makmur di sana, ya. Tetapi juga Allah mampu mendatangkan musibah di sana. Karena zat yang maha mampu adalah yang berhak disembah, mampu menciptakan kebaikan, mampu mendatangkan keburukan, mampu menciptakan malam, mampu menciptakan siang, mampu menciptakan malaikat, mampu menciptakan iblis, mampu menciptakan putih, mampu menciptakan hitam, mampu menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah ingin kita memahami yang ini adalah Allah Maha Qahhar, Allah Maha Perkasa untuk segala hal. Sehingga jamaah Allah, kabar-kabar yang di dalam Al-Quran tentang terjadinya hari kiamat yang diterangkan banyak sekali dalam surat, ya, antum banyak baca di surat Al-Haqqah, surat Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, ya, kemudian surat Abasa, dan juga surat-surat yang lain yang berkenaan dengan masalah kiamat. Allah mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Allah mampu untuk merealisasikan hal tersebut. Ini sebuah miniatur, ya, sebuah miniatur kiamat, gitu. Sebuah miniatur
kiamat nanti yang harus kita memahami, dan manusia tidak akan bisa menghindar dari datangnya musibah tersebut. Makanya banyak orang yang sombong dengan teknologinya, dengan kemampuan membuat ini, menciptakan ini dan itu, akhirnya sombong di hadapan Allah SWT. Tetapi tatkala kita lihat datang musibah seperti ini, apakah mereka mampu? Tidak mampu. Ya, karena manusia lemah. Manusia selamanya akan jadi seorang hamba, tidak akan bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan selamanya menjadi seorang hamba, tidak akan bisa menghindar di keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidaklah segala sesuatu yang di langit dan bumi kecuali datang di hadapan Allah akan menjadi seorang hamba. Ya. Maka dengan adanya musibah ini, Allah ingin kita menjadi seorang hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari kelemahan kita, menghilangkan kesombongan kita. Kemudian supaya kita muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada musibah tersebut. Ya, dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini yang pertama, ya kawan. Kemudian yang kedua, musibah ada sebagai penggugur dosa. Penggugur dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah sebuah musibah menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian, perbuatan tangan kalian, dan Allah mengampuni kesalahan kalian yang banyak, begitu. Sehingga tatkala ada musibah, ada dosa, impas. Ya, karena Allah memahami, Allah tahu kita tidak akan mampu untuk merasakan azab di akhirat. Azab di akhirat lebih besar, azab di akhirat lebih dahsyat, azab di akhirat lebih kuat. Allah menginginkan kita tidak merasakan azab tersebut di akhirat. Allah menginginkan untuk kita merasakan di dunia ini yang lebih ringan, begitu. Ingin kita tergugur dari dosa-dosa. Maka di balik musibah, satu sisi kita bersyukur, satu sisi kita bersabar. Syukurnya di mana? Syukurnya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang tadi di awal kita baca, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa auladihi hatta yalqiyallahu wa laysa lahu khati'ah. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kesalahan. Ya, dan kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya musibah. Kalau kita ridho, kalau kita sabar tentunya. Ya. Kita akan diberikan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya wadu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta'alul bala'is sawaba law kanat juluduhum yuqta'u bil maqais. Orang-orang yang selalu diberikan kenikmatan tatkala melihat nanti di akhirat, orang-orang yang diberikan musibah diberikan pahalanya. Mereka mengandai-andai, seandainya kulit saya digunting-gunting, saya mau untuk mendapatkan pahalanya orang-orang yang diberikan musibah. Kan diberikan orang musibah, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa? Harus disikapi dengan ridho, disikapi dengan syukur, disikapi dengan sabar. Gitu. Kemudian yang ketiga, musibah adalah bentuk kesayangan Allah, bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falau ridha faman sakhita falau sukhtu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum akan mengujinya. Kalau mereka ridha akan diganti dengan keridhaan. Tapi kalau mereka murka akan diberikan kemurkaan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah SWT memberikan musibah sebagai bentuk cinta? Ya ikhwan, kita sendiri sayang kepada anak-anak kita, tetapi diberikan sesuatu yang memberatkan anak kita. Ya, anak lagi enak-enak tidur kita bangunkan untuk sholat. Kenapa? Kita sayang agar terbiasa untuk sholat. Anak-anak bermain, kita suruh pulang untuk mandi, untuk mengerjakan PR. Ya, bagi anak rekoso enak-enak bermain, kenapa disuruh pulang? Tatkala hujan deras, ada angin, ada petir, anak main hujan-hujanan, kemudian kita tarik pulang. Ya, bagi anak nggak enak bermain kok sekarang disuruh pulang. Ada anak kita suruh ngepel, ada anak suruh nyapu, ada anak suruh nyuci, kan nggak enak itu bagi anak. Tetapi kenapa kita lakukan? Kenapa kita sayang pada anak kita? Itu rekoso, menyakitkan, memberatkan anak kita, tapi kita sayang untuk anak kita. Demikian juga Allah SWT kepada kita. Bentuk sayangnya Allah bukan suatu bentuk kebaikan terus, tetapi yang namanya sayang itu memberikan haknya, memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang tepat bagi hambanya. Kadang-kadang kita diberikan kenikmatan, kadang-kadang kita diberikan apa? Diberikan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang memberatkan, supaya apa? Supaya kita kokoh, supaya kita menjadi hamba-hamba yang kuat, supaya kita menjadi hamba-hamba yang baik, begitu. Maka Allah mengatakan dalam surat Rum, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mati, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan supaya kalian kembali kepada kami, gitu. Ya, tatkala kita sudah jauh melenceng, kita sudah jauh tersesat, kita sudah jauh dari Allah SWT, Allah menginginkan kita kembali kepada Allah SWT, lebih dekat dengan Allah SWT. Dengan didatangkan musibah. Ya, jadi kita ulangi, insya Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Baik yang diberikan itu baik ataupun tidak baik, ngerakasaknya atau tidak, menyakitkan atau tidak, tetapi itulah yang terbaik bagi kita. Keputusan Allah adalah keputusan yang paling baik. Ya, kadang-kadang kita membenci sesuatu tetapi baik bagi kita. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu itu buruk bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik bagi kalian. Membenci datangnya musibah, ya, tetapi sebenarnya baik bagi kita. Kadang-kadang kita cinta sesuatu tetapi adalah buruk bagi kita. Karena dengan ujian kita akan jadi orang yang kokoh, orang yang kuat, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min dhaif wa fi kullin khair. Orang yang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, begitu. Kita tanya, ikhwan,
Kenapa para prajurit TNI, ya, kalau antum pernah melihat orang latihan militer itu, ya, kenapa seperti itu? Ya, harus dengan dipukul, harus merangkak, berjalan di merangkak di sawah, di selokan, bahkan mereka sakit dan juga yang lain. Kenapa? Karena mereka dilatih menjadi seorang yang kuat, seorang tentara, agar apa? Tidak invasibis begitu, ya, tidak lemah, tidak menjadi pribadi yang mudah putus asa. Kita juga sama, diinginkan oleh Allah SWT menjadi hamba yang kuat, hamba yang kokoh dengan adanya ujian-ujian yang kita terima. Kemudian yang berikutnya adalah agar kita punya jiwa, punya sifat, punya sikap syukur dan sabar. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min fa inna amra kullahu khairun lah wa la sadaka li ahadin illa lil mu'min in asabat usyarra syakara fadaka khairan lah wa in asabat udharra fasabar fadaka khairan lah. Mengherankan urusan orang-orang yang beriman, semua urusannya baik dan tidak dijumpai kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kalau mendapatkan kebaikan, bersyukur, baik baginya, karena calon orang bersyukur calon penghuni surga. Kalau mendapatkan keburukan, dia bersabar, itu baik baginya, karena orang bersabar calon penghuni surga. Ya, lah kalau kita nggak diuji, bagaimana kita mengerti bahwasanya kita itu sudah bersabar atau belum? Kenapa? Karena manusia itu cenderung lebih siap untuk enak daripada orang tidak enak. Manusia itu lebih siap untuk kaya daripada siap miskin. Ya, manusia lebih siap untuk kenyang daripada siap untuk lapar. Ya, lebih siap untuk hidup yang enak daripada hidup yang tidak enak, kan itu. Tetapi itu tidak akan pernah bisa, karena dalam kehidupan di dunia ini kita akan selalu menghadapi dua hal, kebaikan dan keburukan. Kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan yang enak terus, nggak akan pernah. Sebanyak apapun harta, tidak akan pernah merasakan kenikmatan terus dalam dunia. Ya, sebanyak apapun keduniaan kita akan tetap merasakan di dalam dunia ini adalah satu hal yang menyakitkan, satu hal yang memberatkan. Karena kita di dunia. Kalau nanti di surga kita sudah tidak akan merasakan repotnya, pedihnya kehidupan lagi. Nah, maka dengan ujian, dengan musibah, dengan bencana yang ditimpa oleh seorang beriman, itulah sebagai bentuk bagaimana dia bisa bersabar dan bersyukur. Kemudian juga hikmahnya adanya musibah yang menimpa saudara-saudara kita, agar kita tumbuh jiwa sayang kita, tumbuh jiwa kasih kita, tumbuh jiwa kepedulian kita, empati simpati kita kepada saudara-saudara yang beriman. Kita harus sadar bahwasanya saudara-saudara kita adalah orang-orang yang beriman juga. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu saudara. Ya. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Orang yang beriman itu adalah seperti bangunan saling menguatkan. Sampai Rasulullah SAW mengibaratkan kalau seandainya kaki itu kesandung, sakit, maka mata akan menangis dan seluruh tubuh akan panas. Itulah yang Allah hendaki. Ya, jangan sampai sebagai orang yang beriman, tatkala melihat saudaranya senang kita susah. Tatkala melihat saudaranya susah kita senang. Kita harus punya empati. Tatkala mereka ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, ditimpa kelaparan, kita harus punya sifat peduli, sifat sayang, sifat kasih kepada mereka. Dan itu harus ditumbuhkan begitu. Kita harus melihat seandainya musibah itu akan menimpa diri kita,
bagaimana yang kita rasakan? Ya, bagaimana kita merasakan kalau seandainya musibah terjadi pada diri kita, nggak ada yang mengasihi kita, nggak ada sayang pada diri kita, alangkah beratnya mereka. Maka dengan adanya musibah ini, dimanapun bagi orang-orang yang tidak tertimpa musibah, maka adalah satu bentuk teguran dari Allah SWT. Mungkin ya kita, sikap sayang kita, sikap kasih kita, sikap peduli kita itu yang kurang. Jamaah rahimahullah, maka bagaimana sikap kita sikap kita kalau terjadi musibah itu menimpa kita? Yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah itu karena dosa kita atau dosa sebagian orang yang kita diamkan gitu. Karena Allah sangat jelas sekali mengatakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Agar apa? Agar Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka rasakan akibat apa yang mereka kerjakan. Ya, kadang-kadang kita dosa yang sudah menyebar banyak di tengah-tengah kita, kemaksiatan, berzinaan, khamr, kedurhakaan dengan orang tua, lupanya mereka sedekah, ditinggalkannya silaturahmi, atau kemaksiatan yang lain mereka sudah tinggalkan. Itu adalah merupakan dosa yang bisa mengundang bencana ataupun musibah. Termasuk yang paling besar adalah tatkala seseorang sudah melakukan kesyirikan. Tatkala satu kaum sudah melakukan kesyirikan, maka kesyirikan adalah yang paling bisa mendatangkan musibah. Tatkala kesyirikan sudah menyebar di satu daerah, dibiarkan atau bahkan dirame-ramekan, maka waspadalah, pintu musibah akan segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Tatkala ada satu orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, kesyirikan, ini kita tegur. Agar apa? Agar musibah itu tidak menimpa semua manusia. Ya, karena tatkala terjadi musibah karena sebab satu orang, dua orang, satu kaum, maka kaum yang lainnya juga akan terkena musibah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Waspadalah, ya, waspadalah dari fitnah, dari ujian yang tidak menimpa pada orang-orang yang dolim secara khusus gitu. Ya, jadi tatkala ada orang yang soleh, ada orang yang tidak soleh, ada musibah karena orang-orang yang tidak soleh, maka orang yang soleh juga akan terkena musibah. Ya, bahkan nggak tahu dosa, nggak tahu kesalahannya apa mereka yang sekarang ini. Ya, dia adalah orang-orang yang baik-baik saja begitu, tetapi mereka juga terkena musibah karena sebab orang lain. Ya, karena sebab orang lain, baik itu secara apa mereka dengan sebab pengundulan hutan yang terus-menerus misalnya, yang keseimbangan alam sudah mereka biarkan nggak terjaga misalnya, akhirnya terjadi banjir. Ini juga merupakan sebab. Ya, tatkala mereka sudah membiarkan dosa-dosa itu, karena dosa, termasuk dosa adalah merupakan tidak menjaga keseimbangan alam, menebang hutan secara membabi buta, hutan dihilangkan diganti dengan ladang. Akhirnya apa? Ya, akhirnya air tidak ada tempat persembunyiannya. Walaupun Allah, musibah tidak selamanya berkait dengan alam.
ya, tetapi yang paling banyak mendominasi adalah karena dosa-dosa kita. Ya, maka kita laki tatkala terjadi musibah, kita harus banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus ridho dan sabar. Kita yakini bahwasanya semuanya ditakdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak perlu kemudian murka, suudon, menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah sampai putus asa, itu tidak perlu. Ya, kita ridho dengan keputusan Allah dan kita sabar. Dan memang berat. Ya, lapar itu berat, dingin itu berat, takut itu berat, kehilangan keluarga, kehilangan makanan, kehilangan tempat tinggal itu berat sekali. Tapi itulah yang harus kita rasakan. Ya, yang harus kita rasakan. Insya Allah dengan kesabaran Allah SWT akan memberikan bantuannya kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah bersama orang-orang yang bersabar, dan itu pasti. Nah, kemudian yang harus kita lakukan juga, kita yakini bahwasanya kita mampu untuk menghadapi musibah tersebut. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak akan diberikan sebuah musibah kecuali kita mampu untuk menghadapinya. Ya, maka tatkala kita jadi musibah, jangan sampai merasa putus asa, merasa nggak mampu. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan menghadapi musibah ini. Ya, kalau kita meminta, ya Allah jangan kau berikan musibah kepada saya, nggak bisa, kita akan selalu diuji. Tetapi kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kekokohan pada diri kita untuk menghadapi musibah-musibah tersebut. Kita diberikan kesabaran, kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kehidupan kita. Ya, maka kita pasti akan bisa. Ya, kita akan bisa menghadapi musibah yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada kita atau nanti. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Maka tatkala kita ditimpa musibah, kita ucapkan doa ini sebagaimana ayat tadi, fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, dan wakhluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah dulu waktu ditinggal mati suaminya, dia sampai mengatakan, siapa lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah gitu. Ya. Tapi tatkala meninggal, dia ingat doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa ini. Apa yang terjadi setelah masa iddahnya selesai? Kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW menjadi istrinya Rasulullah SAW, lebih baik daripada Abu Salamah. Mungkin kita juga demikian. Kita akan diberikan lebih baik daripada musibah yang kita terima. Maka kita ucapkan ya dengan lisan kita, ya dengan doa kita akan diberikan pahala dalam musibah kita. Kemudian yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita keluar dari permasalahan kita. Tatkala kita terjadi musibah, kita tidak cuma sekedar bagaimana piye sombat sambat begitu. Karena piye sombat sambat, berkeluh kesah, itu tidak akan pernah menjadi solusi dalam permasalahan kita. Walaupun manusia itu seperti itu, wa khuliqal insanu jazua, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, keluh kesah itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Tatkala kita jatuh dari motor, bagaimana kita bangun, ya,
kita selesaikan permasalahan kita obati, dan juga yang lain, tidak cuma pia-pie gitu, tidak cuma bagaimana, tidak cuma sambat saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-mu'minul qawiyyu habirullah minal mu'min dha'if wa fi kulli khairin, ya, wa fi kullin khairon ihris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz gitu. Semangatlah untuk menghadapi sesuatu yang kamu bisa, semangatlah, mintalah tolong kepada Allah, dan jangan lemah, jangan ngelokro, jangan pesimis gitu. Ya, maka tatkala kita jadi musibah, ayo bagaimana kita segera bangkit, move on, kita tatap masa depan yang lebih baik, kita tata kehidupan baru. Tidak cuma sekedar memikirkan musibah yang sudah terjadi, bagaimana kita tatap masa depan yang lebih baik. Ya, karena tatkala kita meratapi yang sudah terjadi, kita kehilangan anak kita ratapi, anak kita tidak akan bangkit lagi. Tatkala kehilangan istri, kehilangan keluarga, kita ratapi, kita pikir terus, nggak akan bangkit lagi. Kehilangan harta, kita pikir terus, piapi, nggak akan datang lagi. Tapi bagaimana kita tatap masa depan dengan yang lebih baik. Ya, itulah sifat orang yang mukmin, orang yang kuat seperti itu. Ya, maka ini adalah satu hal yang harus kita kerjakan tatkala kita nanti tertimpa musibah ataupun bencana, ya, dan itu pasti nanti akan kita hadapi. Ya, kita lagi satu kelaziman, Allah SWT akan selalu menguji kita. Nah, lalu bagaimana kalau musibah itu menimpa saudara-saudara kita? Ya, ini kan kalau menimpa diri kita tadi. Kalau itu menimpa saudara-saudara kita, bagaimana? Yang sekarang ini kita lihat saudara kita di Aceh, di Sumatera atau yang lainnya dengan musibah, maka yang pertama kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka dengan doa-doa yang baik agar mereka diberikan kesabaran, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenahi keadaan mereka, dikuatkan mereka, didatangkan makanan dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya. Segera diperbaiki kehidupannya, ya, dalam doa-doa kita, sholat kita, duha kita, tahajud kita, safar kita, tatkala turun hujan, ya, kita sematkan, kita langitkan doa-doa kita kepada Allah SWT dengan doa yang baik. Kemudian yang kedua, kalau kita mampu membantu mereka, kita bantu, ya, dengan harta kita atau dengan pakaian yang baik kita berikan kepada mereka. Kalau memang nanti ada penggalangan, ya, penggalangan pakaian, bukan gombal yang diberikan, tapi pakaian-pakaian yang memang layak begitu, atau diberikan makanan-makanan yang bisa kita kirim kepada mereka kalau memang itu bisa dikirimkan kepada mereka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'ulin nas, sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan gitu. Ya, 100.000 dari kita, 200.000 dari kita nggak akan membuat kita miskin, tidak akan membuat kita bangkrut, tetapi akan membuat diberikan berkah oleh Allah SWT, dan akan hilang rasa bakhil, penyakit bakhil dari diri kita. Kita bantu mereka, ya, kita bantu mereka dengan rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita, karena dalam harta kita ada hak yang harus kita tunaikan untuk saudara-saudara kita. Kemudian kalau kita mampu, kita bantu mereka ke sana. Kalau kita mampu, ya, kalau kita mampu, karena memang ke sana ini butuh kemampuan yang lebih begitu, kemampuan harta, kemampuan skill, kemampuan tubuh yang memang lebih. Ya, kita datang ke sana membantu. Ya, kalau nggak punya skill, ya ngapain ke sana? Nggak punya keterampilan, malah di sana repot-repotin. Nggak punya kekuatan tubuh yang kalau masuk angin malah pingsan, malah repot ke orang sana. Siri mau membantu malah dibantu orang sana, kan repot nanti. Ya, jadi relawan ke sana. Kalau mampu betul-betul, ya, harus betul-betul diperhatikan, mampu harta, mampu skill, mampu kekuatan, dan mampu yang lain. Kenapa mampu harta? Ya, kita akan meninggalkan keluarga ke sana. Ya, meninggalkan keluarga ke sana. Nanti kalau ada seorang relawan yang misalnya mampu tapi nggak punya harta, ya kita tanggung bersama-sama keluarganya agar mereka bisa
mengirimkan relawan-relawannya ke sana. Tapi bagi antum yang nanti menjadi relawan misalnya, yang pertama kita nasihatkan antum ikhlas. Kalau antum nanti jadi relawan, antum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kerelawanan antum itu adalah murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan, kami tidak menginginkan terima kasih dari kalian. Begitu. Itulah tatkala kita membantu memang niatnya relawan, kita betul-betul ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Tidak karena dunia, tidak karena ketenaran ataupun yang lainnya, tidak karena konten, tidak karena ya kita membuat konten-konten kreator, tidak, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan ta'awun, membantu saudara-saudara yang beriman. Kemudian juga kita nasihatkan kalau antum nanti jadi relawan, antum tunjukkan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena apa? Karena relawan itu adalah merupakan duta dakwah yang membawa agama yang nampak pada dirinya. Karena akhlak itu adalah yang paling nampak pada seorang yang beriman. Tatkala akhlak kita baik, tatkala perbuatan kita baik, maka akan melihat ya dari keyakinan kita, akan melihat dari agama kita, kok orang itu baik sekali begitu, akhlaknya kok baik. Ya, maka tatkala jadi relawan ya harusnya akhlaknya baik. Maka harus diseleksi ini. Kalau nanti ada relawan diseleksi akhlaknya baik atau tidak, jangan sampai sembarangan gitu. Nggak tahu akhlak di sana jadi duta dakwah, duta muslim, malah di sana akhlaknya buruk. Ya, maka ini tidak kita inginkan. Nah, kemudian jamaah Allah yang berikutnya ada beberapa yang kita sampaikan. Mungkin ada tambahan waktu lagi nanti ya, ini sampai 9:30 nggak apa-apa ya, belum selesai ini. Nah, ada masalah-masalah yang tadi kita tambahkan dari 3 hal tersebut ya. Yang pertama, sering kita melihat fenomena tatkala terjadi musibah adanya tumbal-tumbal atau sajen-sajen ya. Semeru ada, dulu waktu di Jogja juga ada ya, di Lapindo dulu juga ada ya. Lapindo kan masih ada sekarang kan ya. Sidoarjo itu loh dulu waktu apa, waktu itu kan waktu muncul itu kan dikasih kerbau hidup itu supaya Lapindonya nggak muncul, tapi ya tetap muncul aja terus sampai sekarang ya nggak gumpet-gumpet ya gitu. Dengan keyakinan mereka kalau dikasih kerbau nanti jinnya bisa nyumpeti Lapindo katanya gitu ya. Ya, kawan, ini satu hal yang sangat prihatin sekali. Ya, musibah karena kesyirikan ya tidak bisa dihilangkan dengan kesyirikan, dengan bertobat. Ya, maka jangan sampai kita nanti ya kemudian kita memakai tumbal atau memakai sajen atau bahkan kita tidak tidak menasihati masyarakat gitu. Kalau nanti ada masyarakat kita yang coba usul dengan adanya sajen, dengan adanya tumbal, kita nasihati, itu nggak bermanfaat sama sekali. Ya, itu tidak bermanfaat bagi bagi musibah. Pernah di satu ketika di Sungai Nil di Mesir itu, pada saat yang jadi gubernur adalah Amr bin As ya. Ini masyarakat mengadukan Sungai Nil ini nggak mengalir airnya gitu ya, nggak mengalir airnya. Kemudian kemudian beberapa tokoh bilang ke Amr bin As, ini Sungai Nil butuh tumbal begitu ya, butuh tumbal. Lah tumbalnya apa? Tumbalnya nanti gadis yang masih perawan ya, dikasih perhiasan, dikasih pakaian yang baik, tapi nanti dicebur ke kali gitu untuk tumbal nanti, biar biar nanti airnya bisa mengalir. Tapi sama Amr bin As itu tidak diizinkan. Akhirnya dia mengirim surat kepada khalifah ya, yaitu adalah Umar bin Khattab.
Lalu Umar bin Khattab membenarkan perbuatan Amr bin As ini. Ya, tetapi tidak kunjung mengalir sungainya. Ya, kemudian Amirul Mukminin ini menulis sebuah surat, yang surat tersebut sama beliau disuruh untuk nyeburkan ke kali sama Amr bin As. Ya, saya tulis surat, ya, nanti ceburkan surat ini ke kali gitu, ke sungai Nil. Ya, dari hamba Allah Amirul Mukminin kepada sungai Nil, sungai penduduk Mesir. Dia mengatakan, kalau seandainya kamu mengalir karena diri kamu sendiri, maka kamu tidak perlu mengalir. Ya, tapi kalau karena kamu mengalir karena perintah Allah, saya telah berdoa kepada Allah untuk kalian mengalir gitu. Maka apa? Setelah dilemparkan surat itu, satu malam sudah penuh airnya sungai Nil begitu. Ya, sudah sungai Nil. Ya, maka bukan dengan tumbal, bukan dengan sesajen saja seperti, tapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hindari sajian-sajian seperti itu karena itu bukan bagian dari Islam. Ya. Nah, kita harus lebih cerdas begitu. Kemudian apakah perlu ada sholat terjadi gempa begitu? Ya, ada yang mengatakan kalau ini tentang gempa atau tsunami atau bencana yang lain itu ada. Ya, walaupun di sana bukan adanya sholat balak ya, tapi ya sholat mutlak saja. Ya, disyaratkan nanti kita sholat, tapi ya sholatnya adalah sendiri-sendiri, tidak kemudian sebagaimana sholat-sholat yang seperti sholat istisqa begitu. Ya, 6. Sholat mutlak agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa perlu sholat ghaib kita? Ya, apa perlu kita sholat ghaib untuk saudara-saudara kita, mungkin mereka ada yang muslim yang belum disolati begitu. Nah, maka tentang sholat ghaib ini ada yang mengatakan sholat ghaib itu tidak disyaratkan secara mutlak, nggak ada sholat ghaib. Ya, karena mereka beralasan sholat ghaib itu adalah khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah madhabnya Abu Hanifah, Imam Malik. Ya, tidak ada namanya sholat ghaib. Tapi juga ada mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan sholat ghaib itu boleh secara mutlak. Ya, seperti sholatnya Nabi kepada Raja Najasyi. Ada juga yang mengatakan tidak disyaratkan sholat ghaib kecuali bagi orang-orang yang memiliki jasa besar. Kemudian juga ada yang mengatakan sholat ghaib tidak disyaratkan kecuali bagi orang-orang yang memang belum ada yang mensolati. Dan ini pendapat yang paling kuat. Jadi tatkala di suatu tempat ada seseorang yang meninggal belum disolati, boleh kita sholat ghaib misalnya. Maka tatkala yang misalnya di Aceh, di Sumatera, ya, ada yang yakin mereka orang-orang muslim belum disolati di jenazahnya, ya, dikubur dulu kemudian belum disolati, karena nyolati juga kadang-kadang disolati dulu baru dikubur kan repot begitu, akhirnya dikubur dulu baru disolati, ya, maka boleh saja, ya, boleh saja untuk sholat ghaib. Ya, kalau di sini mau sholat, ya mungkin boleh. Ya. Nah, kemudian apa perlu kita kunut nazilah? Ini ada perbedaan. Kalau Syekh Utsaimin ini mengatakan tidak perlu kita sholat kunut, kita melakukan kunut nazilah. Ya, karena di zaman Nabi pernah atau sering beberapa kali ada musibah, ada bencana, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ini, tidak melakukan kunut nazilah. Tetapi Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, dia mengatakan dianjurkan untuk kunut nazilah pada semua musibah. Nah, pada semua musibah dianjurkan untuk melakukan kunut nazilah. Ya, maka ya boleh saja. Ya, boleh saja melakukan kunut nazilah agar keadaan mereka, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera dan juga yang lainnya ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian bagaimana tata cara penguburannya? Penguburan kalau kita menjumpai
banyaknya jenazah. Kemarin kami dengar sebuah berita, ya, ada banyak di sana jenazahnya dibuang ke sungai itu. Jadi karena bingung saking banyaknya, ya, takut busuk, akhirnya dibuang ke sungai sekalian, dikerut ke sekalian gitu. Ya, maka ini tentunya yang juga perlu kita perhatikan gitu. Pada dasarnya dalam penguburan mayat itu ya diurus sesuai dengan aturan Islam. Kalau dalam kondisi normal, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Itu kalau normal. Nah, kalau nggak normal, ya, kalau sekarang kan korban banjir, ya, kadang-kadang mayatnya sudah nggak busuk misalnya begitu, nggak ada orang yang ngurusi, banyaknya. Kayaknya kadang-kadang bingung, relawannya juga bingung, warganya juga, jangankan ngurus jenazah, ngurus dirinya sendiri nggak bisa gitu kan. Ya, maka ini tentunya adalah dalam kondisi yang darurat, ya, dalam kondisi yang darurat sekali. Maka bagaimana memandikannya? Ya, kalau memungkinkan ya dimandikan, tapi kalau memungkinkan diguyur aja, ya, diguyur, ya, sementing diguyur gitu aja cukup gitu, tanpa harus dimandikan, semprot gitu aja. Lalu bagaimana kafannya? Kafannya sudah nanti pakai kantong mayat itu cukup, karena kalau dikafani, ya, kalau ada kafan, ya, toko-toko yang nggak tutup. Kalau harus kita nunggu kafan 2 hari, 3 hari, 4 hari, jadi busuk nanti. Ya, pakai kantong-kantong plastik, kantong-kantong jenazah itu. Atau kalau memang nggak ada, ya, cukup pakaiannya itu sebagai kafannya. Ya, ini sebagai kafannya. Kalau mensolati, ya, kalau sholat satu-satu bisa, ya monggo. Tapi saya yakin tidak akan pernah bisa. Ya, saya nggak akan bisa mensolati jenazah dengan satu-satu. Maka kita kita sholati nanti setelah dikuburkan boleh, karena relawan gitu kan, dikuburkan sudah disolati di tempat yang memungkinkan, ya, tidak harus dengan satu jenazah satu kali sholat, satu jenazah satu kali sholat gitu. Dan bagaimana menguburkannya? Ya, menguburkan tentunya wajib. Tadi kalau dibuang di sungai tentunya ini satu hal yang tidak syar'i, ya, atau dulu pernah dibakar gitu, ya, waktu dulu di Aceh itu, waktu dulu Gus Dur, ya, itu memfatwakan dibakar begitu. Ini Allah alam, ini ilahnya apa? Kalau memang itu nanti akan membawa penyakit mungkin, ya, tetapi saya belum pernah mendapati para ulama yang mengatakan bolehnya mayat untuk dibakar, ya, karena menyerupai dengan orang-orang yang musyrik gitu, ya. Maka bagaimana? Ya, dikubur dengan massal, bikin lubang yang besar begitu, diubur secara massal dalam satu liang kubur banyak begitu, ya, itu boleh, ya, boleh, ya, tidak harus menghadap kiblat, ya, sesuai dengan yang mudah. Apa perlu dipisah laki-laki dan perempuan? Tidak boleh dicampur laki-laki dan perempuan. Yang penting, ya, nanti kalau diperhatikan bisa sama-sama muslim, ya, sama-sama muslim. Tapi kalau nggak bisa, nggak terdeteksi, ya sudah, ya, fattaqullah mastata'tum, ya. Apa boleh jenazah dikuburkan di tempat yang dia temukan? Ya, boleh saja. Kalau seandainya nanti harus dibawa ke sana, harus berat, ya sudah, dikuburkan di tempat situ aja, di tempat terdekat, ya, tidak harus kita dibawa ke kuburan jadi satu gitu loh. Ya, kalau bisa, ya monggo, kalau bisa lah, ya, karena kondisi alam kan berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda kan itu. Maka tatkala memang memang tidak memungkinkan, ya, kita kuburkan jenazah tersebut di tempat dia ditemukan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan barang-barang yang ditinggalkan, oleh pemiliknya atau pemiliknya mati, ya, maka baiknya barang-barang tersebut dikumpulkan, ya, ada mobil, ada motor, ada duit, ada perhiasan, ada yang lain kan, yang pemiliknya sudah nggak tahu kemana, atau sudah mati atau nggak tahu kan gitu, dikumpulkan, ya, nanti dikasih tanda-tanda, nanti diumumkan barang siapa yang mungkin masih hidup yang mengenali barangnya. Kalau mengenali barangnya mau ngambil, ya silahkan,
itu lebih selamat. Tapi apabila tidak diketahui pemiliknya, ya sudah, nanti barang tersebut nanti secara asal yang milik penemunya. Tetapi kan kita tidak mungkin relawan nemu dompet kemudian dikantongi, kan nggak tegel gitu loh ya. Ya sudah, nanti barang tersebut harusnya apa? Harusnya dibuat seperti kantor ya, atau base camp gitu, base camp untuk mengumpulkan barang-barang temuan. Ya, di situ ada pokoknya pos, silahkan kalau menemukan barang-barang mereka dikumpulkan di situ. Ya, nanti barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh suatu lembaga untuk mengurus orang-orang di situ. Ya, ada anak-anak yatim, ada janda-janda, ada perbaikan rumah dan juga yang lainnya. Barang-barang yang ditemukan nanti dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk keperluan kaum muslimin gitu. Nah, jangan malah dikantongi. Kalau menemukan gimana? Apakah itu termasuk hukum luqatah? Ya secara asal ya begitu. Pas jadi relawan nemu cincin misalnya begitu ya. Itu gimana Ustaz? Kita kalau pas relawan nemu cincin itu milik kita atau bukan gitu. Kalau antum jadi relawan nemu cincin gitu digomboleh atau gimana itu? Ya memang secara asal itu adalah ya luqatah ya. Kalau antum nemu bolpen gentong ya nggak apa-apa ya. Kalau bolpen kan remeh kan. Nemu apa lagi yang remeh? Nah, sandal misalnya dipakai kan nggak apa-apa, kan orang kehilangan sandal nggak dipakai. Tapi kalau antum nemu duit ya banyak begitu, ya, atau nemu barang yang berharga, nemu motor NMAX itu ya. Nah maka kalau itu memang sebagai luqatah, maka antum tahan dulu 1 tahun. Ya, antum tahan dulu 1 tahun. Nanti kalau sudah ada yang mengaku, ya dikembalikan. Kalau nggak ada yang ngaku, ya asalnya antum boleh manfaatkan gitu. Tapi antum dalam 1 tahun itu antum dikabarkan terus sopo sing kehilangan motor diumumkan gitu. Ya itu secara hukum ya begitu. Kalau suatu saat nanti sudah dipakai, antum ada yang datang, antum kembalikan kepada pemiliknya. Ya, tetapi ya kita ulang lagi, ahsannya baiknya tadi barang-barang itu dikumpulkan. Ya, relawan harus siap tidak mengambil keuntungan apapun, termasuk kalau menemukan barang-barang. Ya, barang-barang sekecil apapun yang berharga nanti dikumpulkan jadi satu, dimanfaatkan untuk kebaikan orang-orang yang terdampak. Ya, orang yang terdampak begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana orang yang hilang? Status orang yang hilang, mafqud. Ada seorang istri, suaminya sudah hilang, kelot banjir kemana nggak tahu. Boleh nggak wanita ini menikah lagi gitu? Nggak boleh langsung menikah, walaupun masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Ya jangan-jangan nanti setelah 4 bulan suaminya pulang. Ya, maka bagaimana sikap kita kalau ada keluarga yang hilang? Kalau yang hilang istrinya, laki-laki nikah lagi kan boleh, karena nanti kalau istrinya datang lagi, enggak, dia tetap sah menjadi istrinya, kan laki-laki kan boleh menikah lebih dari 1. Tapi kalau seorang wanita gitu loh, maksudnya suaminya hilang, suaminya nggak kena banjir atau nggak ngerti itu, maka ini nanti ditunggu hukum dari pemerintah. Biasanya mereka akan memberikan waktu biasanya 4 tahun gitu. Ya, 4 tahun dulu ditunggu, ya, atau dia mengatakan 4 tahun terus ditambah waktu iddah. 4 tahun ditambah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 tahun ditambah waktu iddah 4 bulan 10, 4 tahun 4 bulan 10 hari gitu. Baru nanti apa? Nanti pemerintah memutuskan orang ini sudah dinyatakan hilang. Maka tatkala sudah dinyatakan hilang atau dinyatakan mati secara hukum begitu, maka wanita tersebut boleh menikah lagi dan peninggalan suaminya ini sebagai warisan boleh dibagi. Karena sudah diputuskan oleh pemerintah, oleh hakim pada pengadilan bahwasanya orang itu sudah meninggal secara hukum. Ustaz, bagaimana kalau sudah 7 tahun kemudian dia datang begitu? Ya ini musyawarah. Ya, kalau dia mau sama suaminya yang tadi baru ya monggo silahkan. Tapi kalau mau suaminya yang baru mau menceraikan untuk suaminya yang lama, ya monggo, nanti nikah lagi berarti. Ya, itu nanti dirembuk, tidak
ada jalan solusinya, ya. Nah, bagaimana makan harta bantuan? Hukum makan harta bantuan. Nah, sekarang kan banyak mafia bantuan, ya. Bantuan-bantuan yang harusnya disalurkan nggak disalurkan, yang harusnya dikasihkan ya banyak dikasihkan sedikit, masuk ke kantong-kantong sendiri, itu ditahan. Maka inilah satu kedoliman yang sangat besar sekali, ya, yang sangat besar sekali. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka nggak amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Ya, kita berikan mereka secara jujur. Nggak boleh kita korupsi, nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita manfaatkan sendiri. Ya, sekarang kan oknum seperti itu kan banyak. Ya, oknum-oknum, ya, apa namanya, musibah seperti itu banyak. Ya, itu banyak sekali dimanapun juga ada seperti itu. Maka tatkala nanti antum menyampaikan sebuah donasi, itu antum sampaikan pada lembaga-lembaga yang betul-betul amanah, komitmen, kredibilitasnya tinggi gitu. Jangan-jangan nanti dibuat sendiri, ya, dibuat keluarganya sendiri, galang donasi nanti buat keluarganya sendiri, bukan kepada untuk yang lain. Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Ada beberapa orang yang menyalurkan harta Allah bukan pada jalurnya, bagi mereka neraka besok pada hari kiamat. Ya, harta-harta bantuan kita berikan, kita salurkan. Nah, kemudian yang terakhir, insyaallah, apa hukumnya memanfaatkan uang haram untuk peduli bencana? Ya, uang korupsi salurkan untuk donasi gitu ya. Yang perlu kita pahami, ada sebuah hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Atau dana riba misalnya. Ya. Lalu bagaimana kalau dana riba itu beda, ya? Kalau dengan mencuri, korupsi kan jelas nggak boleh itu. Kalau bagaimana kalau riba? Ya, diambil yo riba, nggak diambil yo nanti dimanfaatkan banknya. Maka boleh, ya, menurut ulama boleh diambil, ya, diambil kemudian nanti diberikan kepada fakir miskin untuk keperluan-keperluan umum, atau diberikan untuk membangun jalan, untuk yang lainnya, untuk membangun rumah, bukan untuk makan-makan itu. Dan itu diniati untuk membebaskan tanggungan, menghilangkan riba, bukan untuk sedekah. Karena kalau kita meniatkan sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka tatkala kita punya harta yang sedikit itu halal, baik, itu yang mending daripada kita berikan yang haram. Kalau memang ada misalnya riba, ya, kita sudah pesan sama anunya, ini harta ini jangan sampai nanti untuk makan. Kita pesankan nanti untuk perkara-perkara yang lain, untuk alas tidur misalnya, atau untuk tenda misalnya, atau untuk pompa air misalnya. Nah, agar jangan sampai harta tersebut nanti mengotori orang lain gitu, karena memang harta riba nggak boleh sebetulnya. Nah, atau untuk membenahi WC, ya, kamar mandi, keset masjid misalnya, atau keset atau sapu misalnya, ini diperbolehkan. Nah, sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah masalah ini dalam. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi refleksi ataupun jadi pengingat bagi kita semuanya. Yang penting marilah kita, apa yang kita mampu dari kita sumbangkan untuk saudara kita. Kalau kita mampu harta monggo, kalau nggak mampu ya kita doakan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita tidak mendoakan untuk saudara-saudara kita. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau ada soal, bentar, ada soal. Cukup ya, nggak ada pertanyaan. Tapi la terkotor naqtatim bi doa kibaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.